There was one of the 12 disciples of the Lord Jesus who had a betrayal spirit. We know that Judas betrayed the Lord Jesus by selling him to the chief priests and the scribes for 30 pieces of silver. In Matthew 26, chapter 14 until 15, then one of the 12, called Judas Iscariot, went unto the chief priests and said unto them, What will you give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for 30 pieces of silver. So many people who believe in God then sell their faith for a career, position, and etc. Many people do this because they don't know the truth. I remember how many times I testified to someone who believed in Jesus from childhood and then turned to believe in another God. It's so sad to hear that. The Lord Jesus is a God who cannot compare to other gods. He is a King of Kings. I've been experienced God in my life, and I cannot describe how extraordinary the Lord Jesus is. Let's learn not to be easily influenced by evil spirit, so that we don't have the spirit of betrayal. Don't be partner who easily betray their partner. Don't have a corrupt mentality at work so you didn't betray your boss. There are so many temptations to make us become traitors. The tempting offers of the world make us forget the healthy teachings of the Lord Jesus. If we don't want to become traitors, first, throw away greedy. Greed makes you someone who never feels satisfied. Second, jealousy. With jealousy, you will definitely not be secure and never be grateful. Third, don't hate your fellow brothers, don't cheat, don't be a liar, murderer, and etc. These are the characteristics of the father of liars. It's a devil in Judas. I close with this. I have seen in friendships, families, church folks, there are many who pretend to be good, but actually they have a betrayal spirit. There is a friend who has been friends for a long time, but one of them has a different spirit, namely an evil spirit that inside that person. A friend who has an evil spirit secretly hurts their friend by sending sorcery to bring deficient spirit to attack by giving some diseases like face what full of acne, suddenly meat appear under eyes to meet shagging, and the worst wanted to kill their friend, and etc. and etc. There were still many more evil spirits that I can mention because there were so many. And a friend who was abused didn't know that a close friend has a traitorous spirit. This traitorous spirit is so evil. I pray especially for those of you always watching this sharing, God will keep you away from the betrayal spirit. And I pray you have faith in God and produce fruits
which make you growing in God. Ada kedua belas murid Tuhan Yesus dan salah satunya memiliki roh pengkhianat. Kita tahu bahwa Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus dengan menjualnya kepada imam-imam dan kepada ahli-ahli Taurat seharga 30 uang perak. Di Matius 26 ayat 14 dan 15, maka pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala dan berkata kepada mereka, apakah yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kemudian menjual iman mereka demi karir, jabatan, dan lain-lain. Banyak orang melakukan ini karena mereka tidak mengetahui kebenaran. Saya ingat berapa kali saya bersaksi kepada seorang yang udah percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian beralih kepercayaannya kepada Tuhan yang lain. Ya sangat sedih sih mendengarnya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dia adalah Raja dari segala raja. Saya telah mengalami Tuhan dalam hidup saya dan saya tidak dapat menggambarkan betapa luar biasanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari saudara-saudara kita belajar untuk tidak mudah dipengaruhi oleh roh jahat sehingga kita tidak memiliki roh pengkhianat. Jangan menjadi pasangan yang mudah mengkhianati pasangannya, jangan memiliki mentalitas korupsi di tempat kerja sehingga Anda tidak mengkhianati atasan Anda. Begitu banyak godaan untuk membuat kita menjadi pengkhianat. Tawaran-tawaran di dunia ini yang menggoda membuat kita melupakan ajaran Tuhan Yesus yang sehat. Jika kita tidak ingin menjadi pengkhianat, pertama buanglah keserakahan. Keserakahan membuat Anda menjadi orang yang tidak pernah merasa puas. Kedua, iri hati. Dengan iri hati Anda pasti tidak akan merasa aman dan tidak pernah bersyukur. Ketiga, jangan membenci saudara seiman, jangan menipu, jangan menjadi pendusta, pembunuh, dan lain-lain. Inilah ciri-ciri bapa pendusta, yaitu iblis yang ada di dalam diri Yudas. Saya tutup dengan ini. Saya melihat dalam pertemanan, keluarga, jemaat gereja, banyak yang berpura-pura baik, tapi sebenarnya punya roh pengkhianat. Ada yang berteman sudah lama, tapi salah satunya mempunyai roh jahat di dalam hidupnya. Teman yang kerasukan roh jahat diam-diam menyakiti temannya dengan cara mengirimkan ilmu sihir untuk mendatangkan seperti roh pemecah, untuk menyerang dengan memberikan sakit penyakit yang penuh jerawat lah, kayak blood begitu ya, yang mengerikan, atau itu tiba-tiba daging muncul di sekitar matanya membuat temannya jelek dan lain-lain. Masih banyak lagi roh jahat yang tidak saya sebutkan karena terlalu banyak saudara-saudaraku, dan pelan-pelan saya akan memberitahukan kepada Anda. Dan teman yang disakiti tidak tahu bahwa teman dekatnya itu punya roh pengkhianat. Roh pengkhianat ini sangat jahat, saudara-saudara. Saya mau berdoa khususnya Anda yang selalu mengikuti sharing ini agar Anda dibebaskan dari roh pengkhianat, tetapi biarlah Anda memiliki roh yang tekun, memiliki iman, dan menghasilkan buah-buah roh yang membuat Anda bertumbuh di dalam Tuhan.